Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Thoriq Albar Manaf dengan NIM 60200-23002. Di sini akan menjelaskan terkait presentasi klasifikasi teks berita kripto pada artikel berita Indodax dengan studi kasus dari web scraping hingga perbandingan model NDLR, VM dan LTS. Oke, next. Pendahuluan atau latar belakang dan tujuan proyek ini. Latar belakang ini oleh dunia cryptocurrency menghasilkan ledakan data teks berita analisis opini setiap hari. Jadi diperlukan sistem otomatis untuk mengklasifikasikan dan menganalisis sentimen pada konten ini. Dengan tujuan utama membangun pipeline NLP end-to-end dari nol, menguji dua pendekatan klasik yakni data deep learning dan membagikan performa 4 model untuk klasifikasi teks, mana proyek ini berfokus pada validasi kerangka kerja teknis bukan pada performa model. Oke, lanjut. Pada fase pertama, pengumpulan data atau web scraping. Di sini terdapat 3 bagian, yakni mengidentifikasi sumber. Saya memilih sumbernya ini yakni dari Indodax terkait artikel beritanya untuk memastikan konteks dapat berbahasa Indonesia yang tepat, lalu mengimplementasi toolsnya menggunakan pustaka Python dengan standard request untuk koneksi HTTP dan Beautiful Soup untuk memparsing HTML-nya. Lalu data yang diekstrak menggunakan 3 elemen kunci dari setiap artikel dengan label judul, URL sumber, dan konten teks secara lengkap, di mana hasilnya bisa dilihat pada gambar di samping di sebelah kiri sini. Oke, next. Pada fase kedua, saya melakukan pembersihan data awal dengan memproses data mentah, di mana data mentah yang dikumpulkan dari web scraping itu seringkali mengandung noise dan ketidaklengkapan yang harus diatasi sebelum melakukan pemrosesan teks. Jadi untuk dapat memulai pemrosesan teks itu, kita harus memuat data mentahnya ke dalam pandas data frame, lalu mendeteksi dan menghapus baris memiliki nilai none, dan memastikan struktur data siap untuk proses NLP selanjutnya. Dari kodenya itu menunjukkan bahwa langkah dari DevNA itu sangat krusial untuk menjaga kualitas data inputnya. Jadi di sini saya lakukan menggunakan DF, tidak menggunakan drop. Nah, seperti yang disebutkan. Oke, lanjut. Lalu pada fase ketiga kita melakukan pemrosesan teks ke dalam bahasa Indonesia. Langkah krusial ini dimulai untuk mengubah teks menjadi format yang dapat dipahami oleh model dengan penekanan pada konteks bahasa Indonesia. Bagiannya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada cleaning dan scaffolding, menghapus URL, angka, tanda baca, dan menghapus menggunakan regex. Jadi semua teks diubah menjadi huruf kecil atau lowercase seperti pada kode di samping. Lalu tokenisasi, memecah setiap kalimat menjadi unit kata token untuk analisis individual, stemming. Lalu stop words removal, menghapus kata-kata umum yang tidak membawa makna, misal dan adalah menggunakan kata henti dari pustaka NLTK. Lalu yang terakhir ada stemming atau sastrawi dengan menggunakan metode mengembalikan kata berimbuhan ke bentuk dasarnya, misalnya melakukan jadi lagu dan menggunakan pustaka sastrawi yang spesifik untuk bahasa Indonesia. Next. Pada fase keempat dan 5, saya melakukan ekstraksi fitur dan pemodelan machine learning klasik, di mana pada kata machine learning ini teks sudah diubah untuk menjadi representasi numerik dengan menggunakan TF-IDF vectorizer, mana vektor ini kemudian dimasukkan dalam 3 model klasifikasi yang populer. Yang pertama itu saya menggunakan multinomial naive bias untuk data teks dan asumsi dependensi fitur seperti pada gambar di samping kanan ini. Lalu ada logistic regression dengan model linear yang efektif dan mudah diinterpretasikan. Lalu
ada linear SVG atau SVM, membuat hyperplane untuk memisahkan kelas dengan margin maksimal. Dengan ketentuan data dibagi 80% dilatih dan diuji, 20% label yang digunakan adalah demi label seperti berita, artikel, opini yang diisi secara acak untuk simulasi fungsionalitas. Oke, gambarnya bisa dilihat di samping kanan ini. Lalu next, dengan perbandingan akurasi yang hasil akurasi yang terlihat pada gambar sebelumnya, itu logistic regression memiliki akurasi yang tertinggi di antara model, menunjukkan keefektifannya bahkan pada data variabel acak itu sebesar 46,5%. Lalu naive biasnya sedikit di bawah daripada logistic regression, yakni 44,1, konsisten untuk tugas klasifikasi teks variabel acak. Lalu SVM atau linear SVC dengan performa terendah yakni 39,5%. SVM ini cenderung membutuhkan data yang lebih bersih dan berlabel kuat untuk visualisasikan batas keputusan yang jelas. Dari analisis kuncinya tersendiri, akurasi dari data ini rendah, ini di bawah 47%, hampir sesuai ekspektasi karena model ini juga tidak dapat menemukan pola dari label yang diacak atau demi label. Hal ini dapat memvalidasi bahwa seluruh pipeline teknis berfungsi dengan benar. Lalu fase ke-6 adalah deep learning dengan LSTM. Dengan praformulasinya deep learning, dengan di dalamnya ada label encoder menggunakan label teks menjadi representasi numerik 1, 0, 1, 2. Lalu tokenizer Keras memetakan setiap kata unik ke nilai underscore integer underscore spesifik. Lalu ada path underscore sequence menyamakan panjang semua text input menjadi max length 200 untuk input model yang seragam, di mana arsitektur model Keras itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu dense, softmax, dense dan dropout, LSTM layer, dan embedded layer. Untuk hasil pada kodenya dapat dilihat di samping kanan. Dapat tokenisasi teks, label encoding, split data, dan lalu ada bangunan arsitektur STM, lalu ada pelatihan model dan evaluasi. Dengan LSTM akurasi 0,4%. Next. Oke, hasil LSTM dan uji prediksi end-to-end yang tadi adalah memiliki akurasi final STM 40%. Dari hasil akurasi setelah 5_EPOS menunjukkan angka yang sangat dekat dengan model machine learning klasik. Hal ini mengonfirmasikan bahwa kualitas data label adalah hambatan utama arsitektur pada model. Dan uji prediksi pipeline, fungsi prediksi mengintegrasikan semua langkah cleaning, tokenisasi, ekstraksi fitur, embedding, dan inferensi model. Ini dimana saya mengujikan teks uji dengan seperti contohnya Bitcoin kembali menguat, lalu prediksi LR-nya itu berita, prediksi LSTM-nya berita. Di bawahnya tutorial dasar blockchain, prediksinya artikel dan berita. Ini next. Oke, kesimpulan dan jalan ke depan. Jadi dari 2 pipeline itu sudah berhasil, di mana dia tuh berhasil membangun dan menguji 2 pipeline klasifikasi teks end-to-end dari machine learning klasik dan deep learning klasik ke bahasa Indonesia. Lalu validasi modelnya memperbandingkan 4 model dari naive bias, logistic regression, SVM, LSTM, menunjukkan bahwa konsistensi performa rendah dan memvalidasi bahwa masalahnya adalah kualitas label, bukan fungsionalitas daripada model. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.